Masuk, masuk. Oke, jadi kita mulai aja kali ya belajar Mulfar barengnya. Jadi aku mau bahas soal ini, soal Mulfar tahun lalu. Yang ini kelihatan kan udah masuk belum ya? Jadi ini ada soal seorang peneliti ingin melakukan pengamatan terhadap data indeks produksi pertanian, indeks produksi makanan, serta indeks produksi peternakan di Provinsi X. Nah, ini datanya itu ada kabupaten kota Y1, Y2, Y3. Terus ini. Jadi ini aku udah iniin datanya di SPSS. Nah, itu tadi kan yang pertama itu kita mau melakukan pengujian asumsi distribusi normal multivariat. Nah, itu yang pertama kita kan ada tiga pendekatan. Jadi yang pertama kita mau pakai pendekatan yang plot dulu. Itu pertama-tama kita bikin kolom untuk jarak Mahalanobisnya. Itu yang pertama analyze, terus compare means, sorry, regression, terus linear. Nah, di sini itu dependennya itu observasinya yang satu 2 3 ini. Terus habis itu independennya itu yang Y1, Y2, Y3. Ini dimasukin ke sini. Lalu yang save ini Mahalanobis. Biar dia nyimpan kolom jarak Mahalanobisnya. Terus ini continue. Oke. Nah, di sini udah ada kolom untuk jarak Mahalanobisnya. Terus kita mau ngurutin ini ke dari terkecil sampai terbesar. Nah, tapi ini mau observasinya ini aku copy dulu karena nanti mau ditaruh di sebelah sini. Jadi ini ngurutinnya itu sort ascending gini. Terus tadi yang observasi itu kita paste di sini, kita jadikan variabelnya urutan. Gini. Terus selanjutnya adalah kita menghitung tabel chi-square. Nah, itu pakai transform, terus com- compute variabel. Terus ini misalkan kita bikin nama kolomnya itu prop, ininya tuh dari urutan dikurangin 0,5, terus dibagi sama N-nya. N itu jumlah sampelnya. Nah, di sini kita jumlah sampelnya tadi itu 52, berarti ini dibagi 52. Terus kita oke. Di sini udah ada kolom probabilitasnya. Terus selanjutnya adalah membuat kolom key lagi juga. Key lagi itu dari tabel chi-square juga. Nah, ini sama transform variabel. Nah, ini misalkan gini. Ini key, lalu ininya kita cari di sini adalah inverse DF IDF C square. Nah, ininya yang pertama itu kita inputkan dia propnya di sini. Lalu yang kedua itu P-nya. P itu jumlah variabel. Nah, kita kan ada tiga. Tadi Y1, Y2, Y3. Berarti di sini tiga. Setelah itu kita oke.
Nah, ini udah ada kolom key. Nah, terus ini kita mau bentuk scatter plotnya buat melihat normalitasnya. Nah, ini yang pertama adalah di grab. Terus ini legacy dialogs scatter plot. Terus yang ini. Nah, ini Y-nya itu adalah jarak Mahalanobis yang udah kita buat tadi. Kita taruh Y. Terus yang X-nya itu adalah key. Kayak gini. Terus, oke. Sebentar ini. Enggak ya outputnya. Sebentar, kok nggak keluar ya? Nah, ini itu plotnya. Kita mau tambahin dia kayak garis diagonal gitu supaya kita bisa melihat normalitasnya. Itu diklik dua aja, terus ada option ini di atas. Kita klik, lalu reference line-nya ini kita Y sama dengan X supaya dia jadi diagonal. Terus kita apply. Nah, jadi kayak gini. Ini cara ngelihat normalitasnya itu kita lihat titik-titik ini. Nah, kalau titik-titiknya itu ada di sekitar garis diagonal, maka kita bisa asumsiin data kita itu berdistribusi normal multivariat. Kayak gitu. Terus kita mau melakukan uji asumsi normalitas pendekatan yang kedua, itu pakai yang koefisien korelasi. Nah, itu kita bikin ini lagi, analyze. Lalu korelasi mana ya? Oh, ini. Lalu bivariat. Lalu kita masukin di sini tuh variabelnya jarak Mahalanobis sama Ki. Dan kita lihat. Lalu ini yang diklik itu person dan juga detail. Lalu oke. Nah, ini muncul di sini outputnya. Yang kita lihat itu ini. Yaitu person correlation dari Ki-nya. Ini kita bandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Itu kan, sebentar, aku mau buka nilai kritisnya di mana ya?
Ini jadi yang di sini itu kita bandingin sama nilai dari nilai kritis tabel. Nah, ini kan kita tadi N-nya kan 52 ya di sini. Berarti kita cari sini 52 karena nggak ada, kita pakai yang 50 aja yang mendekati. Nah, di sini kalau misalkan alfanya 0,05 itu nilai kritisnya 0,9761. Nah, ini kita bandingkan dengan yang di sini didapatkan kan berarti nilai persen correlation-nya lebih besar. Nah, kalau misalkan lebih besar itu dia gagal tolak H0. Jadinya kita bisa mengasumsiin bahwa data kita normal multivariat juga. Kayak gitu. Terus kita pakai uji yang ketiga, pendekatan yang ketiga, itu pakai yang kita lihat proporsi C50-nya itu kayak gini, kita balik ke sini, terus kita bikin kolom C-square 50-nya. Transform, complete variable. Terus di sini ininya 0,5, lalu ininya P juga, berarti kan 3 juga. Ini kita kasih nama C50. Lalu kita oke. Nah, ini kan didapatkan nilainya kan 2,37. Nah, terus kita lihat dari kolom yang Mahalanobis ini, ada berapa baris sih yang nilainya itu kurang dari 2,37. Nah, 2,37 kan berarti batasnya di sini. Berarti ada 27 baris yang dia nilainya kurang dari 2,37. Nah, lalu ini dibandingkan dengan total semua baris 52. Nah, 2,27 dibagi 52 itu kan 0,51. Nah, jadi interval atau proporsinya biar bisa dikatain normal itu antara 45 sampai 50%. Nah, karena kita dapatnya 27/52 itu 51%, berarti data kita normal. Jadi dari ketiga pendekatan itu dapat dikatakan bahwa data kita itu berdistribusi normal. Nah, coba aku buat ini aja di sini kesimpulannya gitu ya. Di sini misalkan gitu. Loci square-nya kan kita tadi ini. Nah, dari plot itu, mana sih kalian duanya? Nah, karena jadi ini ringkasan untuk uji normalitas multivariatnya. Yang pertama pakai pendekatan yang plot ini didapatkan kan titik data ini cenderung mengikuti gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan datanya itu berdistribusi normal multivariat. Tapi coba kita buktikan lagi pakai pendekatan lain, yaitu yang kedua itu pakai koefisien korelasi. Itu kan kita dapat outputnya ini. Oh ya guys, kita mau tulis H0, H1-nya dulu. Jadi kalau koefisien korelasi ini dia punya H0 data berdistribusi normal multivariat. Terus H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, ini kita dapatkan outputnya kan gini. Nah, ini kita bandingin sama yang ini tadi.
ini. Tadi aku mau kasih ininya deh. 0,9761 ya. Ini. Berapa? Ini bisa dilihat di sini. Nah, kita bandingin yang ini. Persen correlation-nya kan 0,981. Ini dia lebih besar dari 0,9761. Maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Artinya data berdistribusi normal multivariat. Nah, dari dua pendekatan tadi itu kan data berdistribusi normal multivariat. Nah, kita pakai pendekatan yang ketiga, yaitu yang proporsi, proporsi begitu deh pokoknya, aku rada lupa namanya. Itu kita lihat dari yang ini. Ini kita lihat perbandingan jumlah baris dengan jarak Mahalanobis lebih kecil daripada si 50. Nah, ini kan kita dapat perbandingannya itu tadi kan 27. 27 dari 52. Dari 52 ini kita kalikan 100%, itu hasilnya 51. Itu hasilnya 52%. Nah, ini interval itu 45% sampai 55%. Artinya data kita berdistribusi normal. Jadi dari tiga pendekatan tadi, yaitu yang plot, lalu koefisien korelasi, dan juga yang proporsi ini, itu dapat disimpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Nah, lalu uji asumsi yang kedua itu adalah homogenitas matriks covariance. Nah, itu kita juga bisa pakai SPSS. Ini kita analyze lalu general linear. Sebentar ini. General linear model lalu multivariat. Nah, ini Y1, Y2, Y3 dimasukin ke dependent variable. Dan observe, bukan deh. Sorry, sorry. Tunggu. Ininya kita kabupaten kotanya kita masukin ke sini. Nah, lalu di optionnya itu kita mau nampilin homogenesitas dengan significance levelnya atau alfanya 0,05. Continue. Oke. Ntar guys, sorry guys.
Oh, sorry, sorry. Sebentar aku lagi inget-inget ini. Kalau misalkan homogenitas itu gimana ya? Analyze. Terus sebentar ya aku mau lihat PPT dulu ya, guys. Bentar. Apa kita? Oh, maaf, nggak jadi. Karena kita kan satu populasi kan ini. Jadi dalam satu provinsi gitu, kabupaten-kabupaten kotanya. Jadi kita nggak perlu uji asumsi yang homogenitas matriks covariance. Karena cuma satu populasi. Maaf ya teman-teman, ini berarti nggak usah. Oke, terus jadi ini soalnya, mana ya tadi lanjutannya? Oh ya ini. Ini kita sudah melakukan uji asumsi distribusi normal multivariat dengan tiga pendekatan. Nah, terus ini kayaknya itu dari soal ini, tipe soalnya itu kita harus menguji hipotesis vektor rata-rata satu populasi. Nah, tapi ini kan karena nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada lanjutan soalnya itu dia min yang diujikan berapa. Jadi kayaknya kita buat aja deh. Guys, maaf banget. Ini kayaknya soalnya ada yang kepotong. Jadi kayaknya kalau dilihat dari tipe soalnya itu kita bakal uji hipotesis vektor rata-rata satu populasi. Karena nggak ada, jadi mungkin kita bikin bebas aja buat min yang dihipotesisin. Nah itu, bentar, coba kita tulis aja di sini. Berarti kita akan uji hipotesis vektor rata-rata satu populasi. Jadi H0-nya itu, misalkan kita punya mu-nya itu sama dengan hmm,
50, 45, 60. Gini ya, ini sebenarnya biasanya ini tuh ada pada soal, tapi karena tadi soalnya kayak kepotong, jadi yaudah kita pakai ini aja. Berarti H1-nya itu mu-nya tidak sama dengan itu. Eh, 50, 45, 60. Nah, ini kita itu. Nah, ini kita coba pakai Excel dulu ya guys, manualnya sebelum kita coba pakai SPSS. Jadi ini aku udah pindahin datanya ke Excel. Jadi kita mau nguji apakah rata-rata vektor dari Y1, Y2, Y3 itu sama kayak yang di hipotesisin tadi. Nah, pertama-tama, jadi ini kita pakai rumus yang ini. Bentar. Nah, jadi ini kita pakai PPT yang ini, uji hipotesis vektor satu populasi. Nah, karena kita tadi jumlah variabel dependennya itu lebih dari satu, maka kita nggak pakai uji T, tapi kita pakai hotel links. Nah, kita pakai yang ini. Sebentar, coba aku ini dulu. Oke, jadi kita kan mau menghitung yang ini, statistik ujinya pakai Excel. Nah, jadi pertama-tama itu kita mau cari yang di dalam ini dulu, X bar min mu 0. Nah, misalkan di sini kita bikin X bar. Terus ini X bar untuk yang Y1. Lalu kita bikin X bar yang Y2. Dan juga X bar yang Y3. Nah, ini lalu di sini kita adalah tulis mu nolnya, yaitu tadi yang di soal, itu kan kita tadi pakai 50, 45, sama 60. Ini harusnya diketahui ya guys di soal. Lalu di sini kita menghitung X bar dikurangi mu nol. Nah, ini berarti ini dikurangin ini. Terus kita back ke sini. Kali ini aku lupa sih. Nah, biar
Nah, terus ini kan kita udah dapat X bar min mu nol. Nah, untuk mendapatkan X bar min mu nol transpose, ini kita copy dulu di sini. Copy, lalu ini misalkan kita paste di sini itu, tapi yang ini, yang jadi dia cuma ke paste nilai aja, rumusnya nggak ke paste gitu. Lalu baru dari yang nilai aja ini kita bikin transpose-nya di sini. Kan kita paste di sini, kita klik yang transpose ini. Klik, oke. Nah, ini adalah X bar min mu nol transpose. Nah, lalu kita kan udah dapat ini, udah dapat ini. Nah, misalkan kita mau mencari S-nya, berarti kan kita perlu ini, XJ min X bar. Nah, misalkan aku taruh di sini, X J min X bar. Nah, berarti ini untuk setiap Y1, terus setiap Y1 ini kita kurangin sama X bar Y1 kan ini. Nah, ini tapi di sininya kita kasih dolar supaya dia tidak berganti-ganti, tidak kemana-mana. Kayak gini, ntar ini aku kasih gini deh. Ini Y1, ini Y2, ini Y3. Lalu ini kita drag aja. Sebentar. Kepanjangan, guys. Nah, terus yang di sini, ini untuk yang Y2-nya. Berarti kan ini. Ini kita kurangin dengan yang X bar-nya Y2. Ini. Bisa di drag, kita kasih dolar lagi. Kita drag kayak gini. Terus begitupun juga dengan yang Y3. Berarti kita kurangin sama X bar-nya yang Y3. Ini kita drag lagi. Oke. Nah, berarti ini kan, ini kita udah dapat yang XJ min X bar. Berarti kan ini. Nah, lalu kita bikin transpose dari XJ min X bar ini. Ini cara transposnya sama dengan yang kita transpose ini tadi. Jadi kita copy dulu. Copy sebagai nilainya aja pastenya. Ini. Baru di sini kita, ini kita copy yang nilainya aja ini. Kita taruh di sini. Ini kita pastenya dengan transpose. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini kita udah dapat XJ minus X bar transpose. Nah, lalu ini kan buat mencari S itu kita perlu 1/N1. Nah, 1/N-1. Nah, ini kita kan tadi punya, eh, ini sih.
Sebentar guys. Kenapa X aku begini? Maaf teman-teman, tadi X aku lagi ngelag gitu. Oke, sekarang kita kan mau cari S. Nah, ini kan S-nya berarti ini. Ini dulu deh. Nah, kita mau cari S ini, jadi kan kita perlu N. Kita simpen. N-nya ini kan tadi kita ada jumlah barisnya itu 52 ya, karena satunya ini dia headernya. 52. Lalu kita buat satu per N min 1 untuk ininya. Ini 1. Ini sama dengan 1 dibagi ini 52 dikurangin 1. Nah, kita dapat ini. Selanjutnya adalah kita mengalihkan yang ini dulu yang di dalam sum ini. Jadi X J min X bar, itu kok transposnya nggak kelihatan ya dia? Oh, jadi ini tuh X J min X bar dikali X J min X bar transpose. Berarti sekarang kita bikin ini. X J min X bar dikali X J min X bar yang transpose. Nah, buat ngalihin matriks itu kita bisa pakai yang MMULT. Nah, ini terus untuk X J min X bar-nya kan ini. Eh, sorry. Salah. Ini, lalu titik koma, kita kalikan sama yang ini, yang transpose. Berarti ini, sampai ke sini. Aduh, tolong. Kok begini? Sebentar, sorry. Wah, kayaknya ini kebalik, guys. Jadi yang transpose dulu, baru dikali yang tanpa transpose. Kita coba ya. Kita coba lagi, MMULT. Pakai transpose ini, titik koma, kita kalikan sama yang ini. Nah, ya benar. Nah, jadi ini adalah yang elemen yang sum ini.
Nah, ini udah kita dapat yang di dalam sini. Jadi untuk mencari S-nya berarti kan tinggal 1/n1. Ini kita kalikan sama XC min X bar transpose XC min X bar. Nah, berarti ini, karena itu matriks, berarti kita pakai MMULT lagi. Ininya kan ini titik koma, kita kaliin sama ini. Eh, nggak bisa ya? Oh, kayaknya gini deh. Berarti ini kita kaliin satu-satu aja. Yang ini kita kaliin ini. Tapi yang awal ini, yang 1/n-1 kita kasih dolar biar dia tetap nggak berubah. Nah, ini kita drag ke kanan supaya ini juga dikali sama 1/n-1. Terus kita kebawain. Nah, jadi di sini kita udah dapat S. Kita udah dapat S-nya ini. Nah, selanjutnya berarti kita bisa mencari nilai T-nya. Nilai T-nya yang ini. Karena kita udah mencari S, berarti kita bisa mencari T. Mana aku taruh sini ya? Nah, akan bikin yang ini dulu. N, X, bar, S, transpose. Ini sama dengan kan ini dikali X bar min mu 0 yang udah kita ini nih. Nah, terus tapi di yang awal tadi supaya ada ganti kita kasih dolar lagi kayak gini. Baru bisa kita geser ke kanan 3. Lalu kita hitung ini kita sama N first. Oh iya, kita harus cari N S. Nah, terus di sini aku mau bikin S inverse-nya itu kita bisa pakai min first. Eh, dari S ini. Kita pilih S-nya. Nah, maka ini kita udah dapat inverse dari S. Nah, kita bisa kaliin di sini. Ini pakai MMULT kayak tadi buat mengkalikan dua matriks. Jadi ini
kita kaliin dengan si ini, S inverse. Oh, ini. Nah, kita dapat ini. Selanjutnya kita bisa kaliin ini dengan X bar minus mu 0. Jadi ini T-nya yaitu dari yang ini kita kaliin dengan X bar min mu 0 yang udah kita dapat di sini tadi. Ini X bar min mu 0 yang ini kita pilih. Oke, jadi ini adalah nilai T kuadratnya. Nah, kita dapat nilai T kuadratnya ini kita udah dapat. Selanjutnya adalah kita buat menentukan tolak atau gagal tolak H0, kita harus, ini kita lihat PPT-nya lagi tadi di atas. Nah, ini, tolak ketika T-nya lebih dari ini. Nah, ini selanjutnya berarti kita cari daerah penolakannya. Nah, ini kan kita udah dapet T-nya ini. Selanjutnya adalah kita cari daerah penolakannya. Nah, yang pertama misalkan kita cari yang ini dulu, yang N-1P dibagi N-P, berarti kan sama dengan N-nya tadi kita punya 52 dikurangi 1 dikali P-nya itu jumlah variabel. Jumlah variabel kita 3, ini, lalu kita bagi dengan N min P. N-nya 52 dikurangi P-nya 3. Ini, lalu, oh aku tahu sebentar guys. Aku sini aja. Ini aku kasih keterangannya. Bentar. Ini aku kasih keterangannya. Ini N1P dibagi N minus P. Gini. Nah, terus kita cari ini F. Nilai F tabelnya ini kita bisa cari dengan kayak gini. Sama dengan F. Ya. Terus ini probability-nya kita pakai 0,05. Lalu DF1-nya itu kan P. P-nya kita 3. DF2-nya ini N dikurangin P. Berarti 52 dikurangi 3, 49. Eh, oh, bentar guys. Oh, ini dia pakai koma. Nah, udah berarti kita bisa cari ini seluruhan tinggal kita kaliin aja sama dengan ini dikali ini. Nah, kita dapat ini. Nah, lalu kita bandingin, kan tadi kita punya T kuadratnya itu sama dengan ini kan. Eh, T kuadratnya kan kita punya ini. 181,549. Lalu kita punya nilai tabel F-nya itu 8,72324 gini ya. Nah, karena nilai T kita itu lebih besar daripada tabel F, daripada nilai kritis,
maka kita tolak. Jumlah variabelnya harus sama, tapi sampelnya tidak harus sama. Betul. Nah, ini artinya, 20 juga. kan di sini dari PPT kan kita bisa tahu kalau misalkan tolak nol apabila T hitung kita, statistik uji kita itu lebih dari nilai kritisnya. 81 itu lebih dari 8,7, maka Itu independen. Independen. vektor rata-rata, karena kita tolak nol, artinya vektor rata-rata kita itu berbeda signifikan dari vektor rata-rata asumsi. Yang tadi kita asumsikannya itu kan H0-nya itu 50, 45, 60. Jadi kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Oke, terus karena kita udah ngitung manual, sekarang kita coba hitung pakai SPSS. Coba kita hitung pakai SPSS ya. Ntar aku mau ini datanya di SPSS dulu. Oke, selanjutnya kita mau uji di SPSS. Nah, jadi kalau misalkan uji di SPSS ini, kita harus menguji dari tiap-tiap mu nol ini. Jadi 50, 45, 60 itu harus kita uji satu persatu, nggak bisa jadi satu. Jadi kita nanti ada 3 kali proses. Yang pertama kita masukin tesnya itu 50, 45, dan 60. Kayak gitu. Jadi yang pertama kita coba yang 50 dulu ya. Jadi yang ini kita analyze. Sorry, ini ketutupan. Analyze. Lalu, lalu one sample di tes. Nah, ini tes variabelnya ini kita masukin Y1, Y2, Y3. Masukkan ke sini. Nah, yang pertama kan kita tadi 50 ya ininya. Nah, ini kita masukkan di sini 50. Lalu, oke. Nah, di sini kita lihat yang ini. Sebentar. Nah, ya ini. Ntar kita coba interpretasiin di sini aja ya.
Misalkan yang pertama itu kita uji test value 50. Ini berarti kan untuk yang Y1. Nah, ini kita lihat yang Y1 aja. Nah, di sini Y1 itu signifikansinya kan 0,114. Nah, karena nilai signifikansinya ini dia lebih dari alfa 0,5 gini kan. Bentar gini. Signifikansinya kan ini 0,114. Nah, ini lebih dari alfa, maka kita, sebentar, aku mau lihat PPT dulu. Maaf banget guys, sebentar guys. Hmm, Di sini dia kan lebih besar, jadi dia gagal tolak. Tapi kenapa tadi tolak ya guys? Tadi kita coba yang ini dulu ya. Kita coba tes value yang 45. 45 untuk Y2. Kita coba di sini ya. Sama kayak tadi, analyze. Nah, sekarang kita coba buat yang 45. 45, oke. Kita dapat. Dia juga ini. Jadi kita copy dulu deh ya, guys. Nah, ini dia dapat ininya 0,269. Ini dia juga lebih dari alfa. Dia gagal tolak. Kok gagal tolak ya, guys? Hmm, aku bingung ya. Tapi kenapa tadi X-nya tolak ya? Coba kalau misalkan dengan test value-nya yang ketiga itu berarti 60. Nah, kita di sini berarti analyze. Sebentar ini ke depan. Minus 60. Oke. Nah, begitu pun juga 60. Dia buat Y3 itu dia juga gitu signifikansinya lebih besar. 0,246. Ini dia lebih besar dari alfa. Maka gagal tolak. Eh, sebentar aku rada bingung deh. Kenapa tadi waktu kita nyoba Excel kok dia ini ya? Dia tolak ya. Ntar coba
koreksi-koreksi lagi Excelnya. Guys, kalau ada yang nemu salahnya ini ya, bilangin ya. Ntar coba kita koreksi lagi Excel kita. Sama kan ya, kita tadi 50, 45, 60. Ini ini sebenarnya nggak usah guys, karena kan kita kan tuh sampai B53 aja. Ini sampai B53, berarti ini juga. Oke, gimana sih? Berarti ini juga nggak ada. Ntar kita lihat dulu sini. Ini juga nggak ada. Maaf ya guys. Terus ini nanti kita coba ulang ininya. Berarti ini kalikan dengan ini. Oke, 20, 45, 60. Jadi aku benar saja. Kenapa ya terus? Kok di SPSS-nya beda? Jadi ini ada yang lag, guys.
Compare mix. Lima puluh, 45, 60. Bener ya guys, ini jadi lagi dibantu. Mau dicobain di SPSS-nya juga karena di Excel-nya tuh sama. Kita sama-sama tolak. Bentar ya. Maaf banget.
untuk sejauh ini apa ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Itu Mel tadi maksud Excelnya sama, sama-sama tolak gitu, atau? Iya, Iya, ya, heeh. Jadi kita di Excel-nya sama-sama tolak, cuman kenapa di SPSS-nya dia beda? Nah itu deh. oke oke. Oh, ini ternyata dia juga di SPSS dia hasilnya gagal tolak, tapi di Excel tolak gitu guys. Dengan soal yang sama ini ada yang nyoba juga. Nah, itu aku kurang tahu juga gimana ya itu berarti. Oke, teman-teman, aku sebelumnya mau bantu jawab buat yang tadi kenapa hasil SPSS sama Excel-nya beda. Jadi aku tadi udah nyoba juga. Ternyata emang sama kayak Amel hasilku. Pas tes value-nya 50, itu 0,114. Dan ternyata pas aku buka lagi PPT-nya, itu emang eh, ininya interpretasinya tuh satu-satu. Jadi misal nih yang tes value-nya 50 dari Y1, Y2, Y3 nya tuh nggak ada yang signifikan, nggak ada yang tolak nol. Jadi gagal semua. Terus yang tes tesnya 45, mu-nya 45 itu dia tolaknya di Y1. Jadi yang Y2, Y3 nya tuh gagal tolak. Terus kalau misal mu nol yang 60 itu tolaknya nggak ada yang tolak, jadi gagal tolak semua. Ya kayak gitu sih. Oke, makasih Rizka. Jadi simpelnya sama ya kayak gitu tadi ya. Berarti yang di Excel itu dia itu langsung dilihat secara simultan. Jadi secara keseluruhan dia itu tolak. Tapi ketika dilihat di SPSS itu sebenarnya ada yang tolak, ada yang gagal tolak gitu. Oke, jadi mungkin gini sih guys. Jadi ini ketika di Excel dia itu secara simultan dia berbeda signifikan dengan mu nol asumsinya. Lalu ketika di SPSS itu dia dilihat secara masing-masing dari Y1, Y2, Y3 itu terhadap 50, 45, dan 60 kayak gitu. Apa ada yang ditanyakan teman-teman? Aman Mel. Oh, oke. Jadi ini kebetulan yang di soal UTS dari tahun sebelumnya itu cuma satu soal ini aja sih, gitu.
Kita mau bahas apa lagi nih? Atau udah ini aja soal tahun lalu aja atau ada mau dibahas lagi? Manova One Way mungkin Mel. Kayak singkat aja gitu mungkin. Itu bisa SPSS Atau Excel one berarti. way? Mm-mm. Iya sih, cuma yang kemarin kan kita waktu Manova itu ibunya nggak menjelasin sampai akhir ya waktu Excel itu. Iya. Tapi Tapi itu kan sebenarnya two bisa way kan? sih. Oh iya ya tuh ya. Itu two way emang susah sih. Kayaknya nggak mungkin juga. Tapi Iya. kalau one way masih mungkin. Tapi one way kemarin kita di ini pakai Excel nggak ya di kelas? Oh, kemarin Soalnya bukan seingat enggak ya? aku waktu yang one way Manova itu kita dikasih budwi buku gitu kan. Nah, terus kita mahamin dari buku itu, nggak nyoba di Excel. Seiniku, seingatku. Boleh refresh ya? Oke, sebentar. Oke, karena ini ada yang minta buat review Manova, jadi mungkin aku mau jelasin praktikum ini ya. Jadi mungkin kayak cara-cara baca output dan juga interpretasinya. Jadi ini yang pertama itu one way Manova. Jadi one way Manova ini berarti dia karena one way, skornya itu satu, sedangkan atau lebih. Nah, jadi ini contoh soalnya yang kita pernah bahas di praktikum, kita langsung aja ke outputnya. Nah, jadi pertama-tama sebelum uji MANOVA, pastinya kita uji asumsi-asumsinya dulu, yaitu apakah normal multivariat, seperti yang kita lakukan tadi, dan juga uji homogenitas matriks covariance. Nah, ini kalau misalkan multivariat kan kayak tadi ya, guys. Nah, kalau misalkan yang homogenitas matriks covariance itu dilihat dari uji box ini, kita lihat dari signifikansinya. Nah, ini signifikansi ini kita bandingkan dengan alfa. Kalau misalkan alfanya itu ini, kalau misalkan signifikansinya itu lebih dari alfa, berarti kan dia gagal tolak. Kalau gagal tolak berarti dia homogen. Tapi kalau misalkan kebalikannya, signifikansinya ini kurang dari alfa, maka dia tolak. Artinya matriks kovariansinya itu tidak homogen.
Nah, lalu ini Pak, ini pertama kita lihat yang multivariates ini dulu. Nah, ini kita lihat di perlakuan. Ini itu tujuannya untuk kita lihat secara simultan, secara eh, keseluruhan itu sebenarnya faktor itu mempengaruhi variabel dependen apa tidak sih gitu kan. Nah, di sini itu kan kita dapatkan, kita lihat di Wilks lambdanya. Karena signifikansinya 0 berarti kita tolak H0. Karena tolak H0 berarti dia memberi pengaruh signifikan. Ini. Karena signifikansinya dia kurang dari alfa, maka faktor itu tadi itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, karena mempengaruhi, kita karena variabel dependen kita kan beberapa ya. Ini kalau dalam soal ini ada dua, tegangan tarik dan tegangan tekan. Karena mempengaruhi, kita mau lihat dia mempengaruhi ke variabel yang tegangan tekan atau tegangan tarik. Nah, itu dilihat dari yang test of between ini. Nah, kita lihat yang perlakuan kayak tadi sama dan signifikansinya. Nah, karena di sini signifikansinya itu dua-duanya kurang dari alfa, berarti kan tolak H0 dua-duanya. Nah, kalau tolak H0 berarti dia berpengaruh signifikan. Jadi, dalam hal ini kita bisa katakan bahwa perbedaan faktor atau perbedaan variabel independen itu mempengaruhi baik variabel tegangan tekan maupun tegangan tarik. Nah, karena dia mempengaruhi, selanjutnya kita kan faktornya itu tadi ada beberapa level ya, kayak 0%, 5%, 10%. Nah, kita mau lihat perbedaannya itu dia naik apa turun gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Kontras resultnya ini. Nah, ini dia level 2 vs level 1. Jadi, perbandingannya apabila dia awalnya itu level 1, lalu berubah dah ke level 2, itu nilai, kita lihat cuma nilai kontras estimate-nya ini aja. Nah, dari level 1 ke level 2, dia mengalami kenaikan sebesar 4,3 pada tegangan tekan, dan pada tegangan tarik dia kenaikan 0,2. Nah, begitupun juga dengan ini. Nah, karena jadi ini tuh kita faktornya ada 4 level atau 4 kategori, maka di sini dibandingkan dengan 2, 2 dengan 1, 3 dengan 1, dan 4 dengan 1. Nah, ini kalau misalkan perbedaan level 3 dibanding level 1, itu dia juga mengalami kenaikan sebesar 8,060, sedangkan yang tegangan tariknya 1,290. Nah, begitupun juga dengan yang level 4, apabila dibandingkan dengan level 1, itu dia mengalami kenaikan seperti itu. Jadi, ada 3 tabel yang harus kita interpretasiin pada uji MANOVA ini, MANOVA one way. Jadi, yang pertama kita melihat secara simultan faktor itu berpengaruh apa enggak sih gitu. Terus selanjutnya kalau berpengaruh kita lihat berpengaruh itu variabel mana yang berpengaruh, kita lihat pengaruhnya itu kenaikan atau penurunannya dari sini. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan, guys? Kalau aman, mau bahas apa lagi atau sudah? Sama-sama. Kalau ada yang mau nanya, aku tunggu sampai jam 20.35 ya.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku tutup aja ya guys. Terima kasih yang udah join. Terima kasih. Makasih ya Mel. Terima kasih.